Oke. Nah, sekarang kita mau coba jalanin tesnya ya. Nah, ini tes seperti ini. Contohnya, tapi kita nanti mau bikin tes untuk DAO-nya ya. Jadi di sini kita bikin DAO gitu ya. Kemudian kita bikin misalnya yang gampang dulu adalah institusi ya. Jadi di sini kita bikin kelas institusi DAO test. Nah, nantinya kita akan jalankan, akan ngetes ininya apa? Kita akan ngetes kode akses database gitu ya. Jadi nanti dia menjalankan database, kemudian kita tes. Nah, sebelum mengetes aplikasinya, saya jelaskan dulu konsep dasarnya. Ini adalah JUnit ya. Jadi JUnit itu framework untuk melakukan automated testing di Java ya. Automated testing itu, coba saya refactoring ini pakai S ya. Sebetulnya namanya nggak terlalu jadi masalah. Nah, di sini dia punya beberapa metode ya. Public misalnya static void inisialisasi kelas. Nah, misalnya di sini, nah kemudian bersih. Nah, kemudian di sini kita bikin yang sama. Inisialisasi method. Nah, di sini dia punya annotation khusus, ada yang namanya before class. Kemudian ada yang namanya after class. Kemudian ini bukan static. Nah, ini namanya before. Ini namanya after. Nah, kemudian di sini kita punya test public void test 1 ini ya. Nah, ini metode tesnya. Oke. Nah, gini. Tesnya misalnya kita ada 3 misalnya ya. Nah, gini. Nah, ini bisa dijalanin ya. Klik kanan, run as JUnit test. Oke. Nah, di sini nanti ada dia jalan ya, jalan tesnya. Oh, checksumnya salah ya, kita ini dulu. Oke. Ulang lagi. Nah, ini hijau semua ya. Tapi kita lihat ininya, yang keluar gimana. Di sini ada, pertama dia jalanin dulu di atas nih, mana ya. Nah, before class. Jadi dia jalanin method before class, yang ada notation before class dijalanin sekali. Kemudian setelah itu dia jalanin before method.
jalanin tes 3, after, before method, test, after method. Jadi yang annotation before itu jalannya sebelum masing-masing tes. Ini kan tesnya 3, berarti ini dulu jalan, terus ini, kemudian ini lagi, ini, baru ini, kemudian ini lagi, diulang lagi, ini, baru ini. Nah ini apa ya, ini adalah automated testing. Automated testing itu jadi misalnya kita mau ngetes apakah kalau kita panggil method save dia nyimpen ke database atau enggak gitu ya. Biasanya kita ngetesnya gimana? Biasanya kita bikin codingnya pakai method main, kemudian kita jalanin method main, kemudian kita query ke database ya. Nah, select, oh udah masuk, oh ya udah, hore gitu kan ya. Nah ini kalau kita ngetes seperti itu namanya manual testing, artinya kita sendiri yang ngecek ke database, bener nggak datanya sudah masuk atau belum gitu ya. Nah kelemahan dari manual testing adalah namanya orang bosen, jadi oke nih udah jalan nih, udah sukses ya, udah. Besoknya nambahin coding yang lain, nggak dites lagi kan? Karena kan udah dites, ya kan? Padahal bisa jadi coding yang kita tambahin itu nyenggol yang fitur-fitur yang lama sehingga yang tadinya nge-save-nya sukses jadi error gara-gara tambahan kita gitu ya. Nah itu namanya istilahnya seperti itu regression error. Jadi error yang timbul karena perubahan source code yang dulunya tidak ada sekarang jadi error gitu. Yang dulunya nggak error sekarang jadi error gitu. Nah itu namanya regression. Jadi untuk mengubah mencegah regression test regression error tersebut kita bikin automated test. Jadi sebetulnya yang kita lakukan sama. Di sini kita insert, jadi kita nanti akan panggil method save ya. Di dalam test ini kita panggil method save. Kemudian setelah itu kita query-nya di sini juga. Kita select bintang from apa, nanti kan dapat result set. Kita cek ada nggak record yang barusan kita insert. Kalau ada berarti sukses, kalau nggak ada berarti gagal dia gitu ya. Nah, di sini juga dia sama gampang sekali ya. Di sini cuman dia punya metode namanya assert. Dia punya kelas namanya assert. Nah, si assert ini punya banyak ini equals, ada misalnya gini. Integer x sama dengan 10. Integer y sama dengan 5. 5 tambah 10 berapa? Berapa? Harusnya 15. Kok pakai ini 15. Actualnya berapa? Ini yang hasil dari kita menjalankan metodenya kita jalankan, source code kita jalankan, harusnya keluarnya ini. Kalau misalnya nggak keluarnya ini ya berarti dia salah gitu kan. Misalnya ini kita salahin aja deh, misalnya 14 gitu ya. Ini tesnya yang salah ya, bukan codingnya yang salah. Jalanin, misalnya nah, error kan ya? Fail, bukan error. Jadi dia ada fail, ada error. Dia bilang expected 14 tapi keluarnya 15 gitu. Nah, nanti sama juga begitu kita save, harusnya begitu kita query kan ada ya resultnya. Jadi expectednya ada, tapi actualnya apa? Actualnya ya hasil query-nya tadi. Actualnya misalnya nggak ada, berarti gagal nih, salah gitu. Nah, ini sekali kita bikin, ini mau kita nambahin kode berapa kali pun tiap kali di sini kita jalanin. Ini contoh kode Spring mvn clean package. Setiap kali kita build seperti ini mvn clean package, maka dia akan menjalankan tes tadi. Nih kan, jalan to test. Nah, tes jalan 4, gagal 1. Pesan gagalnya expected 14 tapi 15 gitu.
Jadi sama seperti hasilnya di Eclipse ini. Ya. Nah, setiap kali kita clean package yang sudah lama itu ya semuanya dijalanin, dia kan nggak pilih-pilih gitu kan. Jadi tiap kita implement sesuatu, bikinin tesnya, kemudian kita jalanin gini manual, oh udah hijau semua, artinya kan udah sukses ya, hijau semua, udah selesai, commit, push, udah selesai. Besoknya bikin fitur baru yang lama ya nggak usah kita jalanin, nggak apa-apa, tapi begitu sebelum commit atau sebelum push ya kita jalanin dulu semuanya gitu, clean package, nanti kan dia jalanin, udah ditinggal aja, mau jalan 1 jam 2 jam biarin aja, ntar habis makan siang dilihat oh udah sukses, udah baru push gitu. Nah, dia begitu jalan ini kan semua fitur kan dijalanin sama dia tesnya. Baik yang baru dibikin maupun yang udah dulu-dulu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nambahin sesuatu, ternyata ada yang kesenggol, pas diginiin kan langsung kelihatan, oh ini kok jadi error ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini automated testing. Ini juga kalau di tempat lain juga zaman sekarang sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Mau coding JavaScript, mau coding Ruby, mau coding PHP, semua orang udah menjalankan ini. Padahal ini dulu Java duluan dia. Yang populer kan JUnit dulu. JUnit, kemudian ikut yang lain. Nah, kira-kira seperti ini intro testingnya. Nanti soalnya setelah ini kita akan bikin query-querynya ya. Ini kan kita baru bikin entity ya. Setelah ini kita bikin query. Nanti setelah bikin query untuk ngetesnya kita bikin automated testingnya. Jadi untuk ngetes query nggak usah bikin tampilan dulu gitu. Langsung aja dites semuanya gitu ya. Kalau misalnya kita bikin tampilan dulu, siklusnya jadi lebih lama. Habis kita edit, kita jalanin dulu, buka browser, klik, lama gitu kan. Apalagi nanti ngetesnya untuk fitur-fitur yang banyak dependensi, misalnya mau ngetes input transaksi, oh master datanya harus ada dulu, insert dulu, ini dulu gitu. Jadi kan lama kan. Nah kan, atau misalnya harus login dulu, jadi oh ini salah nih, error, habis fixing, buka browser, login dulu, habis login buka menunya, baru klik transaksi, ya ngedit satu baris aja ngetesnya bisa 5 menit. Nah jadi kalau pakai ini kita nggak usah deploy aplikasinya, langsung aja tes query-nya dulu, oh query udah bener, baru dites di tampilan gitu kan. Soalnya teorinya kan kalau misalnya di sini udah bener ya, di screen juga pasti di tampilan pasti bener juga gitu. Nah kira-kira seperti itu.